Fahri Hamzah menyebut bahwa Pak Jokowi begitu sangat kecewa karena di tubuh PDIP ada yang tega menusuk dari belakang. Ya, sepertinya ini adalah kasus Ganjar Pranowo yang membatalkan tentang sepak bola U20. Berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Iya. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Iya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Yeah. Karena ini nanti cuma untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Yeah. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kita, kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu, Bang, kalau diintervensi, Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh, nggak ada, Bang. Kalau saya presidennya, Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu, Bang. Kalau saya presidennya. Iya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh, Bang. Ya, itulah Fahri Hamzah yang begitu geram sekali dan mengingatkan apabila dirinya yang menjadi presiden, Ganjar Pranowo yang memboikot U20 tentunya akan dipenjara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo akan menggelar Piala Dunia U20. Namun demikian Ganjar Pranowo dengan tegas menolaknya. Dan Fahri Hamzah mengatakan bila hal itu terjadi pada saat Fahri Hamzah menjadi presiden, tak segan-segan Ganjar Pranowo akan dipenjara karena subversi. Tidak, saya tidak pernah menyesal. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tidak, saya tidak pernah menyesal. Karena sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Boleh saya minta penjelasan apa alasan utama Ganjar Pranowo? Ya. Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi. Tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Ya, saya sampai ngumpulin catatan Mbak ini. Saya bawa itu ya. Kan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia. Khususnya mendukung Palestina. Kita ikut, itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja, ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif turut serta dalam perdamaian dunia, dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi, kita konsisten kan? Kita konsisten loh, Mbak. Membela Palestina itu nggak pernah nggak, itu konstitusional ideologis buat PDI Perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul ya. Yang paling baru apa ya, setelah statement saya keluar kemarin, sepak bolanya di Palestina aja ditembak gas air mata oleh Israel. Itu fakta yang terjadi. Dan pemerintahnya hari ini di Israel memang
rasa-rasanya sangat kanan begitu. Ya, itulah tadi pernyataan Ganjar Pranowo yang tidak menyesal membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia dikarenakan Israel ikut serta. Dan jadi tertawaan dikarenakan Ganjar membatalkan U20, maka Ganjar tidak mendapatkan suara sampai 20%. Namun demikian hanya 17% dikarenakan yang bisa berhasil dilaksanakan adalah U17. Ya U20 hasil suaranya nggak nyampe 20 ya. Iya. Benar itu. Gara-gara menang 20, ya, Suaranya nggak nyampe 20. 20. Dan akhirnya yang bisa diselenggarakan adalah U17. Makanya suaranya 17. Itu dia. Menolak Ia menjadi bahan tertawaan ya Ganjar Pranowo yang menolak U20 akhirnya hanya mendapatkan suara 16% lebih sedikit. Dan atas kasus dibatalkannya U20 oleh Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali menjadikan relawan Joko Widodo tidak jadi mendukung Ganjar Pranowo. Adalah penyebab relawan Jokowi seluruh Indonesia berhenti mendukung Ganjar Pranowo. Jadi waktu itu mungkin karena kita Pak Jokowi dan relawan nggak endorse Mbak Puan ya. Karena waktu itu kan sampai mereka bikin Dewan Kolonel itu Bang. Ya, tahu. Nah, hanya setelah itu kita masih berharap Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Relawan termasuk Pak Jokowi. Oke. Tapi ketika U20 selesai Bang. U20 tuh benar-benar menentukan ya. Iya. Itu karena Pak Jokowi yang Karena enggak kami banget. menganggap, kami sebagai rakyat, sebagai relawan juga sangat kecewa berat. Dan saya yakin Pak Jokowi juga, hanya Pak Jokowi negarawan, dia nggak bisa ngomong kekecewaannya. Karena apa Bang? Karena U20 itu adalah mimpi anak-anak bangsa kita. Yang ingin dia menjadi pemain bisa berlaga di level dunia. Terus masalah UMKM, terus ada pariwisata, ada investasi juga di situ. Jadi semuanya hancur gara-gara seorang Ganjar. Ya, awal dari permulaan pecah kongsinya antara Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo dan PDIP adalah kasus U20 di mana Ganjar Pranowo membatalkan Piala Dunia U20. Ya, dan seorang pemuda ya yang merupakan pemain U20 berterima kasih kepada Ganjar ya dikarenakan telah menghancurkan mimpi mereka. Apa kabar bro? Umur masih 18 tahun, asal dari Jogja. Oke, langsung kita sikat. Jadi lu ngomong apa ke Pak Ganjar? Tulis apa? Ngomong apa? Aduh, sebenarnya udah lupa tulisannya. Kira-kira pesannya untuk Pak Ganjar apa? Cuma terima kasih aja. Terima kasih. Iya. Karena ya itulah, tahu sendiri. Apa dong? Saya mau dengar. Cuma bilang makasih ya Pak telah ngancurin batu lompatan kami. Batu lompatan. Lalu Ya. dijawab nggak? Dijawab secara langsung. Dijawab. Oh, ketemu Pak Ganjar? Iya, semalam diajak makan bareng sama Pak Ganjar. Oh, kamu tuh diajak makan Iya. bareng Pak Ganjar. Oh, berarti harus ngomongin Pak Ganjar baru diajak makan atau? Diajak makan Pak Ganjar. Iya. Oke, terus gimana? Pak Ganjarnya gimana? Ya, saya cuma mau minta maaf sih kalau kata-kata saya menyinggung Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar ini nggak tersinggung, jadi ya udahlah, udah baikan. Udah baik kan? Oh, udah baik kan Pak Ganjar. Tapi pesan kamu ke Pak Ganjar apa waktu itu? Nggak nyampein pesan apa-apa sih. Nggak nyampein pesan apa-apa? Cuman bilang kecewa karena Kecewa. gagal aja. Oke. Itulah kekecewaan pemain U20 di mana yang telah dipatahkan oleh Ganjar Pranowo. Dan dengan tegas Fahri Hamzah mengatakan bila dia yang jadi presiden, Ganjar Pranowo akan dipidanakan dan dipenjara.